Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Amin. Baiklah, saya dan kelompok saya, kelompok 6 dari kelas 6B Manajemen akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis guna layak atau tidaknya bisnis ini dijalankan di kemudian hari. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Bapak Dosen Supriyono SEMM. Kelompok kami terdiri dari yaitu yang pertama saya sendiri Melinda Larsati Putri dengan NIM 176410045, Sylvia Zen dengan NIM 176410047, Febilia Nur Arifah dengan NIM 176410061, dan yang terakhir Muhammad Zakaria 176410069. Pada saat ini banyak orang yang berlomba-lomba untuk mempercantik dan memperindah hunian mereka. Selain itu, yang terpenting membuat hunian menjadi nyaman. Tidak hanya hunian, tempat tongkrongan seperti kafe banyak diminati oleh kalangan anak muda untuk mengerjakan tugas, kumpul dengan teman-teman, dan lain sebagainya. Di mana kafe yang memiliki interior yang unik dan menarik akan membuat pengunjung betah berlama-lama di sana. Maka dari itu, kami berencana membuat usaha yaitu kerajinan kayu. Kami akan meninjau beberapa aspek studi kelayakan bisnis yang ada pada usaha kami. Untuk aspek yang pertama yaitu aspek hukum. Mengenai aspek hukum, kami menggunakan SIUP guna sebagai bukti usaha tersebut diterima. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. Bentuk pasar. Agar kerajinan kayu kami banyak diminati dan dikenal oleh konsumen, kami bekerja sama dengan pengusaha kayu lainnya di Probolinggo maupun luar kota Probolinggo, mengikuti event yang ada dan promosi di sosial media tentunya. Segmentasi target posisi pasar. Target kerajinan kayu kami ditunjukkan kepada kalangan anak muda dan orang tua. Selanjutnya, saya Sylvia Zen akan melanjutkan materi mengenai aspek pasar dan pemasaran, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini ada dua, yaitu analisis persaingan dan bauran pemasaran. Analisis persaingan. Untuk analisis persaingan usaha kami selalu mempromosikan setiap hari di sosial media dan promosi lewat event kerajinan. Yang kedua yaitu bauran pemasaran. Bauran pemasaran ini ada 4, yaitu produk, price atau harga, place atau tempat, dan promosi. Produk usaha kami mempertahankan kualitas proses produksinya dan juga menciptakan desain yang terbaik agar produk sesuai dengan keinginan pelanggan. Price atau harga untuk kerajinan kayu ini berkisar 500.000 sampai 10 juta. Place atau tempat, usaha kami berada di Jalan Panglima Sudirman nomor 330, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Promosi, usaha kami menggunakan promosi lewat sosial media seperti Facebook, Instagram, dan event kerajinan. Selanjutnya ada aspek keuangan. Aspek keuangan, pengelolaan keuangan kerajinan kayu hanya melakukan pembukuan seperti membuat laporan keuangan bulanan seperti laporan laba rugi. Yang kedua ada aspek teknis dan operasi. Aspek teknis dan operasi ini terdiri ada 6 bagian, yaitu yang pertama, pemilihan strategi produksi. Strategi produksi yang dilakukan oleh kerajinan kayu dapat dilihat dari hasil produksi yang dihasilkan. Dalam proses produksi dilakukan secara maksimal agar mendapatkan hasil yang berkualitas. Untuk menyelesaikan proses produksi sesuai jadwal, maka karyawan produksi terkadang harus lembur bekerja dengan 6 karyawan produksi. Yang kedua yaitu pemilihan dan perencanaan produk yang akan diproduksi. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya. Konsep bisnis kerajinan kayu ini yang ditawarkan adalah dengan mengambil bahan baku kayu dari jasa penjualan kayu yang berkualitas, kemudian diproduksi sesuai dengan minat konsumen. Misalnya kayu jati, kayu meranti, kayu cendana, kayu tembesit, dan lain-lain.
Yang ketiga, rencana kualitas. Jika dilihat dari segi kualitas produk yang kami tawarkan mampu bersaing dan tidak kalah saing dengan desain kerajinan pada umumnya. Yang keempat, perencanaan letak pabrik. Di sini kondisi pasar sangat mempengaruhi keberhasilan dalam berwirausaha, seperti halnya dalam pemilihan tempat atau lokasi dalam mendirikan suatu usaha akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya, maka disarankan untuk memilih lokasi yang strategis. Usaha kami memilih lokasi yang strategis, ramai, akses, jalan yang juga mudah untuk kendaraan dan tidak jauh dari tempat pembelian bahan baku. Selanjutnya saya akan melanjutkan terkait aspek teknis atau operasi. Jadi dalam perencanaan jumlah produksi, kami merencanakan jumlah produksi dilihat dari kerajinan yang paling banyak terjual. Jumlah kerajinan yang akan kami produksi tergantung dari banyaknya jumlah permintaan. Jika jumlah permintaan sedikit, maka produksi yang akan kita hasilkan juga sedikit. Dan begitu sebaliknya. Selanjutnya ada manajemen persediaan. Jadi dalam kegiatan produksi tidak hanya berorientasi pada produk yang dihasilkan, tetapi bagaimana cara menjaga bahan baku agar produksi itu dapat berjalan. Dan persediaan yang terlalu berlebihan juga tidak baik bagi perusahaan karena akan menimbulkan biaya yang cukup mahal. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi. Dalam aspek manajemen dan organisasi, terdapat unsur-unsur usaha kami yaitu dengan memperhatikan yang pertama ada perencanaan kegiatan, waktu, sumber daya manusia dan juga keuangan. Dan yang kedua ada produksi, pemasaran dan juga keuangan. Dan yang ketiga ada pengorganisasian termasuk struktur organisasi dan juga bentuk dari organisasi ini. Ini ada aspek ekonomi. Dalam aspek ini, perusahaan secara tidak langsung telah menyediakan kesempatan untuk masyarakat bekerja atau menemukan peluang pekerjaan yang baru. Selain itu, kerajinan kayu Elite Furniture ini juga turut menyediakan kebutuhan konsumen dalam negeri sesuai dengan kemampuan. Yang selanjutnya, penilaian aspek sosial. Tujuan utama perusahaan ini adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan juga melestarikan kerajinan yang berguna bagi masyarakat sekitar, dan juga mengurangi jumlah angka pengangguran serta berkontribusi sosial. Penilaian aspek politik ini timbul kondisi ini diciptakan pemerintah sendiri yang akan mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk. Kebijakan pemerintah sangatlah penting bagi kelanjutan usaha mebel tersebut. Untuk penilaian AMDAL dan lingkungan hidup, bahan baku untuk produksi kerajinan ini diambil dari penyedia kayu maupun penjual kayu. Jadi tidak mengganggu lingkungan sekitar maupun sekitar dalam memproduksinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.